warga Solo, sekarang kita lagi ada di suatu tempat nih yang dimana udah ada lampion-lampion dan apa Mbak Iga? Lampu-lampunya banyak banget dan pastinya terang. Kalian penasaran nggak sih ada apa di dalam? Nah, daripada kalian penasaran, yuk kita masuk. Kalau misalkan kita Bener tanya banget Mbak, itu ada bapak-bapak Mbak, gimana kalau kita tanya aja? Oke. Nyuwun sewu Bapak, ini tuh ada apa ya Pak? Kok terang-terang kayak gini, rame-rame gini tuh? Oh, ini ya? Iya. Ini ada Taman Sunan Jogokali. Oh. Dari mana, Ge? Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Ocha dari Putra Putri Solo. Saya Ega dari Putra Putri Solo juga. Ya. Mungkin lebih baik kalau kita sekalian masuk ke dalam, kita lihat apa yang ada di dalam. Wah, keren banget Mbak Ega. Keren banget ya di dalamnya, Ca. Keren banget ini. Monggo kita sambil duduk di sana ngobrol-ngobrol di sana. Kebetulan saya di sini sebagai Lurah Pucang Sawit. Ini memang Taman Sunan Jogokali merupakan salah satu destinasi wisata baru di Kelurahan Pucang Sawit. Jadi kita mengembangkan potensi yang ada di wilayah Kelurahan Pucang Sawit ini. Kita punya bantaran sungai Bengawan Solo dari RW 9 di sini, kemudian ada di RW 12, ada di RW 13, RW 8, RW 6. Itu potensi untuk pengembangan pariwisata banyak sekali di sepanjang bantaran sungai Bengawan Solo ini. Siapa sih Pak kira-kira tokoh masyarakat yang ikut berperan aktif dalam pembangunan Taman Sunan Jogokali ini? Jadi memang di sini sebelum Taman Sunan Jogokali ini jadi memang ada tokoh masyarakat yang menginisiasi, menggerakkan warga masyarakat di sini untuk bersama-sama menata bantaran sungai yang ada sehingga ya sampai sekarang ini jadi seperti ini. Kebetulan beliau ada di sini, Bapak Efe Gadi Rudiatma ada di sini. Mungkin nanti adik-adik bisa langsung bertanya dengan beliau. Pak. Gitu nggih. Iya. Nggih. Nih, pripun? Napa? Kira-kira apa sih Pak ide pertamanya sehingga tercetusnya Taman Sunan Jogokali ini? Jadi ide pertama kali yang tahun 2007 Solo dilanda banjir. Ada 1.751 rumah yang ada di bantaran sungai terendam. Sehingga ketika saya menyelesaikan relokasi itu sudah selesai dan saya purna jadi wali kota melayani masyarakat. Barang-barang bekas yang ada di Pemkot itu saya minta dibawa ke sini, kita tata untuk jalan-jalan tadinya. Namun kok kelihatannya baik ya, akhirnya kami menggerakkan sendiri, dibiayai sendiri untuk membeli paving dan lain sebagainya. Nah, sehingga bantaran sungai yang tadinya seperti semak-semak belukar, sekarang sudah ada yang menjadi urban forest yang ada di RW 6, ada taman di Pucang Sawit di RW 13, dan ini yang merupakan salah satu pengembangan ekonomi kerakyatan yang bisa dinikmati segala lapisan masyarakat tanpa harus masuk membayar. Kan namanya kan Taman Sunan Jogokali, sedangkan letaknya berada di bantaran Sungai Bengawan Solo. Kenapa kok namanya bukan Taman Bengawan Solo? Kira-kira apa nih Pak? Bisa jadi ini kisah cerita dari kehidupan masyarakat yang ada di bantaran Sungai Bengawan Solo. Dan hidupnya itu penderitaan kehidupannya itu penderitaannya lahir batin. Senajan uripe nandang atine nelongso itu kalau disingkat Sunan. Nah, Jogo itu jejak, ora goyah, ora goreng, artinya tetap lurus, tidak mudah dipengaruhi, tidak pernah khawatir tidak bisa makan. Kalinya kita singkatan kepanjangan dari kanthi linambaran iman. Sepanjang berpegang pada percayaan Tuhan Yang Maha Esa, kita pasti bisa makan, baratnya makan daun pelem pun bisa hidup. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Malam. Jangan lupa besok lihat tempat yang lain. Iya, Pak. Oh siap Pak. Kita bakal jalan-jalan sih, Pak. Siap, pasti bakal ke sana. Sekarang kita berada di hutan forest Pucang Sawit yang letaknya berada di bantaran Sungai Bengawan Solo. Kalian penasaran nggak sih seperti apa? Yuk ikutin aku.
Nah, kalian udah tahu kan sekarang hutan forest yang berada di Pucang Sawit, dan kalian bisa melihat banyak sekali ada orang-orang yang sedang mancing dan banyak juga orang-orang yang sedang nongkrong di daerah hutan forest Pucang Sawit ini. Nah, untuk tahu lebih lagi tentang hutan forest ini, yuk ikutin aku bakal ketemu sama orang yang lebih paham tentang tempat ini. Sore Mas Ocha. Sore Pak Yosef. Sampai sini juga nggih Nggih, akhirnya. Pak. Ya, ini salah satu potensi kita di Pucang Sawit di RW 6. Kita punya urban forest yang ya lumayan luas tempatnya. Ini di bantaran Sungai Bengawan Solo juga. Di sini ada taman, ada tempat-tempat yang bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan ya outbound dan lain sebagainya. Di sini bisa. Selain itu kita juga punya ada monumen. Itu monumen salah satu saksi bisu dari kekejaman PKI pada tahun 65 kemarin. Gimana kesannya di sini? Asri ya Pak ya, ternyata di lingkungan ini yang dimana di padatnya kota Solo ini ternyata juga masih ada lingkungan yang seasri seperti hutan forest ini. Ya, ini bagus sekali ini. Jadi banyak digunakan oleh warga masyarakat berkegiatan di sini. Mereka senam bersama, ada kegiatan kerja bakti, ada kegiatan-kegiatan lain kemasyarakatan lah yang banyak dilakukan di sini. Mereka interaksi antara warga masyarakat sehingga ada komunikasi di antara warga masyarakat di RW 6, di RW 8 dan RW sekitarnya. Oh iya. Saya tadi juga lihat di sana juga banyak orang yang mancing ya Pak. Ya, di sana sering dipakai orang-orang untuk mancing. Jadi ini parapet ini selain ada pintu air sebagai pengendali banjir di sungai, dari pintu air itu juga banyak dimanfaatkan warga untuk memancing, untuk hobi mereka mencari ikan di Sungai Bengawan Solo ini. Mas Ocha, nanti saya harap jenengan bisa mengajak teman-teman panjenengan, silahkan datang ke Pucang Sawit ini. Di potensi kami di urban forest dan lain sebagainya, silahkan diajak ke sini, dimanfaatkan tempat fasilitas publik yang ada ini untuk berkegiatan, baik panjenengan dan teman-teman. Tapi yang pesan saya, tetap jaga kebersihan, jaga kerapian, jaga alam ini agar bisa berkelanjutan untuk anak cucu kita kelak. Gitu ya. Pak. Terima kasih ya Pak sudah memberikan waktunya. Ya, sama-sama. Nah, buat teman-teman sekalian, kalau kalian mau cari tempat healing-healing sederhana dan bahkan gratis, kalian bisa main ke urban forest yang berada di Pucang Sawit. Halo teman-teman, jadi sekarang ini Ega udah sampai nih di Taman Pucang Sawit. Kayak apa sih dalamnya? Yuk langsung aja kita explore. Nah, bisa dilihat di sebelah sini ada tanaman terong nih teman-teman. Dan di sana masih banyak lagi tanaman-tanaman yang mau aku explore. Jadi langsung aja yuk. Nah, kebetulan di sini udah ada Pak Lurah nih. Selamat sore Mbak Ega. Gimana? Udah jalan kemana aja ini? Udah dari Taman Jogokali nih Pak tadi. Ini kita di RW 12. Jadi di sini kita mengembangkan kebun sayur, kebun toga, juga ada taman. Panjenengan bisa ke sana melihat apa sih yang ada di sana. Monggo kita ke sana. Kita punya lahan bantaran sungai itu kan dari yang RW 9 Jogokali itu, kemudian nyambung ke sini ke RW 12, nanti juga nyambung ke RW 8, RW 13, RW 6 di urban forest. Jadi sepanjang bantaran sungai ini kita memberdayakan warga untuk menata. Di RW 9, di RW 12 ini kita berdayakan warga untuk menata sedikit demi sedikit, kita tata sehingga bantaran sungai itu bukan hanya semak belukar saja, tetapi bisa dimanfaatkan warga untuk ya sebagai ruang terbuka publik lah. Ada interaksi warga di sini, kemudian warga juga bisa berkegiatan dengan bercocok tanam, menanam sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya. Untuk pengelolaannya sendiri nih Pak, siapa yang mengelola Taman Pucang Sawit ini? Jadi kita di Kelurahan Pucang Sawit ini memberdayakan warga masyarakat. Jadi warga masyarakat kita ajak bersama-sama untuk merawat, mengelola lingkungan sekitarnya, termasuk di sini di bantaran sungai di RW 12 ini. Seperti yang Mbak Ega lihat di awal tadi, ada tanaman terong. Itu di sana ada tanaman tomat, cabai, kemudian ada juga kacang panjang dan lain sebagainya, banyak di sini. Jadi itu adalah kita berdayakan warga masyarakat supaya mereka bisa mengelola lahan ini untuk ketahanan pangan bagi warga masyarakat juga. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal,
kita memberdayakan warga masyarakat. Jadi warga masyarakat kita ajak untuk menata tempat ini. Jenengan akan saya perkenalkan, itu kebetulan ada dari beliau salah satu tokoh masyarakat di sini, beliau yang banyak menggerakkan warga masyarakat di RW 12 ini untuk menata, untuk membuat kebun buah, kebun sayur dan sebagainya. Beliau Pak Esta, jadi salah satu tokoh masyarakat kami. Saya Ega. Untuk pengelolaannya sendiri, ini kan Bapak yang mengelola. Ini dibantu oleh masyarakat, kira-kira apa sih Pak kesulitannya selama mengelola Taman Pucang Sawit ini? Kalau kesulitan kami memang belum mengalami kendalanya Mbak ya Mbak Ega. Tapi kita terus terang dalam pengelolaan kami memperbaiki masyarakat, kita utamakan adalah gotong royong. Dan mungkin untuk peningkatan kegiatan-kegiatan yang memang kita dukung dengan gerakan-gerakan dan pemberdayaan masyarakat. Oh gitu Pak. Untuk hasil panennya sendiri Pak, ini dikelola oleh warga sendiri? Ya betul, kita dalam hasil panennya ini, terutama mengenai hasil panen lombok, tomat dan terong, ini memang kita kelola dengan warga masyarakat sini. Ya, dan untuk hasilnya memang sedikit-sedikit kami pasarkan atau secara lelang. Jadi untuk masyarakat kita sendiri. Pencapaian apa sih Pak yang sudah diperoleh Pak selama mengelola Taman Pucang? Ini untuk tahun 2022 ini kami telah mengikuti lomba Kampung Bersih Hijau tingkat kecamatan, kita telah meraih juara 1. Dan kita lanjutkan pada lomba bersih Kampung Bersih Sehat tingkat Surakarta, kami mendapatkan juara 2 tingkat Surakarta. Luar biasa sekali ya Pak. Mungkin saya mau bertanya nih ke Pak Yosef. Ya. Untuk pemanfaatan dari Taman Pucang Sawit sendiri ini apa aja Pak? Ya banyak sekali dari pemanfaatan taman di sini. Jadi selain sebagai sarana berinteraksi dari warga masyarakat, khususnya di RW 12, di sini banyak kegiatan-kegiatan masyarakat yang sudah dilakukan. Seperti kegiatan senam bersama, kemudian latihan musik bambu tek-tek itu, kemudian juga sarasian-sarasian dari warga masyarakat sering digelar di sini. Kemudian juga kegiatan lembaga-kelembagaan yang ada di kelurahan kayak Karang Taruna, itu nanti akan ada lomba geguritan dan lomba lukis di sini juga. Kemudian kemarin ada lomba terkait dengan pencanangan kamu germas juga dari Puskesmas Pucang Sawit dilaksanakan di sini juga. Itu sebagian kecil yang sudah dilakukan di sini. Wah ternyata luar biasa sekali ya Pak untuk pemanfaatan dari Taman Pucang Sawit ini. Dan juga banyak sekali pencapaiannya yang saya dengar tadi dari yang disampaikan oleh Pak Esta. Jadi harapan kami yaitu tadi bagian dari program pemerintah kelurahan, kita mewujudkan kampung wisata itu. Harapannya nanti di sini akan juga banyak dari warga masyarakat, bukan hanya dari RW 12, dari tempat-tempat lain pun juga akan berdatangan ke sini. Mereka bisa menikmati bantaran Sungai Bengawan Solo ini, memanfaatkan potensi yang ada di sini sebagai tempat wisata buat warga masyarakat yang gratis tentunya. Monggo teman-teman yang generasi muda yang suka TikTokan, suka buat konten, silahkan datang ke tempat ini, bisa mengambil lokasi di Taman Pucang Sawit ini. Oke Pak, terima kasih ya, Pak. Nah teman-teman, itu tadi sekilas tentang Taman Pucang Sawit. Nah buat teman-teman yang mau nongkrong atau mau bikin konten, bisa banget langsung datang ke sini. Dan pastinya di sini itu gratis loh. Jangan lupa selalu jaga kebersihan dan juga jangan pernah rusak tanaman yang ada di sini. Salam lestari.